pada saat dia melakukan sodomi itu, anak-anak korban ini akhirnya dilakukanlah terapi atau mungkin healing ya oleh beberapa psikolog. Yang bikin kita kaget itu adalah pada saat dia pada saat dia di terapi healing, dia ditanya sama psikolog, menurut kamu Kang Emon baik, menurut kamu Kang Emon gimana gitu ya, itu pertanyaan. Yang kita kaget anak-anak sepakat jawab gini, Kang Emon baik, Kang Emon asik, kenapa sih harus ditangkap, kita kan udah maafin, kita kangen Kang Emon. Padahal mereka korban dari kejahatan seksual dari si Kang Emon, tapi justru dibela sama korbannya. Kan kita bingung, mikir kok bisa. Setelah lakukan komunikasi mendalam kepada mereka, kita baru tahu Kang Emon bisa menguasai hati anak ini sampai anak ini pun merasa ikhlas dia apa-apain. Tahu nggak cara Kang Emon membuat anak ini dilecehkan tanpa merasa itu sebagai pelecehan? Di antaranya adalah mengajak main. Salah satu permainan dikembangkan Kang Emon itu namanya sweet kancing. Tahu? Saya contohin, jangan dipraktekin ya nanti. Khawatirnya disalahgunakan. Sweet kancing itu gini, nih, kan tahu ya, gunting, kertas, apa lagi? Batu ya. Gunting sama kertas menang mana? Nah, gunting, kertas sama batu mana? Kertas, batu sama gunting mana? Gunting. Pada saat dia main dia cuma ngasih gini, akan kita persyaratannya yang kalah buka kancing satu. Ya, akan kalah akan buka, akan menang buka ya deh. Sampai akhirnya benar-benar kebuka baju dan kebuka pakaian dan resleting celana. Mereka merasa nggak itu pelecehan, enggak, asik-asikan, canda-candaan sambil ketawa. Ini dipelajari. Maka saya kebayang, inilah yang mungkin harus kita pikirkan. Di luar itu, belum lagi tayangan-tayangan anak yang rusak. Disney misalnya terang-terangan membuat ikon-ikon yang di dalamnya ada tokoh gay. Makanya kemarin ketika di Amerika, ya siapa gubernur dari Amerika, gubernur sebuah negara bagian itu membuat kebijakan bahwa melarang Disney melakukan itu, didukung sama ibu-ibu yang masih diurus walaupun bukan orang Islam, karena kalau dia ini pasti dicap macam-macam. Apa yang terjadi? Alhamdulillah ya, akhirnya Disney sahamnya itu di bursa efek itu sampai terpuruk ya, karena dia bertahan dengan prinsip menjual ya LGBT. Nah, ini salah satu yang kita lihat bagaimana di luar itu banyak ancaman yang mengerajai menghantui anak kita. Karena itu yang perlu kita kuatkan fungsi keluarga. Apa 3 fungsi keluarga yang harus kita kuasai? 1. Jadikan keluarga itu sebagai al-ma'wa atau al-maskan, yaitu tempat setiap anggota merasa nyaman, merasa betah. Itu disebut al-ma'wa. Pastikan semua anak, semua anggota keluarga, suami, istri, ayah, ibu betah pulang. Bukan karena rumahnya besar ya. Konon saya dapat beberapa berita, beberapa ya, orang yang rumahnya besar aja banyak yang nggak betah di rumah. Bahkan ada salah satu seleb yang ketangkep narkoba kemarin, yang bahkan lagi diproses itu. Padahal mereka punya rumah yang luas, bahkan candaannya di rumahnya aja nyasar. Saking banyak ya rumahnya luas. Gak tahu mungkin rumahnya pasang Google Map khusus, gak tahu. Dia nyasar di rumah sendiri, tapi dia nggak betah di rumah. Akhirnya dia menghabiskan waktu dengan narkoba, tertekan juga di rumah. Ternyata bukan masalah rumah itu luas, tapi bagaimana penghuni rumah mendapatkan kebutuhan dasar yang membuat dia berada di rumah itu merasa nyaman. Maka rumah-rumah yang kita bangun pastikan memberikan pengaruh kepada jiwa. Di antaranya pastikan anak-anak
termasuk anggota keluarga, kalau di rumah mendapatkan kebutuhan dasar satu, bisa senyum dan ketawa. Hanya penting Bapak Ibu semua, rumah yang tak mampu menghadirkan senyum dan tawa termasuk rumah yang akan dijauhi. Anak-anak yang nongkrong, betah nongkrong di luar, minum kopi di kafe-kafe yang bisa jadi kafenya kecil, sumpah pinggir jalan, bising. Itu bukan karena kopinya itu kopi yang mahal, kopi yang enak, bukan. Mungkin kalah sama kopi oleh-oleh dari bapak ibunya yang baru pulang dari luar negeri atau luar kota. Tapi kenapa betah? Salah satu hasil wawancara saya dengan mereka karena mereka bisa ketawa puas. Kalau di rumah itu nggak bisa ketawa, kaku. Melihat bapaknya tuh kayak debu kering. Kalau ngobrol, waduh, kadang-kadang terlalu serius. Ngobrol di meja makan, pertanyaan, nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Sampai anak mikir, ya Allah, perasaan Ibu Sri Mulyani di ruang meja makannya nggak gini-gini amat. Selalu serius. Kamu tahu nggak pasal terbaru dari KUHP yang orang KMK, jangan sampai yang dibahas pasal-pasal konstitusi di ruang meja makan, obrolan yang jangan sampai bikin berita itu bikin otak berkerut, yang nyaman-nyaman. Karena Allah ketika menceritakan gambaran penduduk surga, apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin musfirah dahikatun mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa happy, bergembira. Makanya kita yang ada di rumah sepakat bahwa rumah itu mampu buat orang senyum dan tawa. Itu disebut baitul jannah, di rumah surga. Jarang senyum, jarang tawa, tertekan mereka. Ya, sampai mereka merasa, wah saya mau kayak tinggal di Korea, Ustaz, Korea Utara. Ya. Kemudian papa tuh kayak melihat Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Papanya kayak Kim Jong Un. Ya, ini salah satu yang harus kita perbaiki. Makanya di antara wujud rumah yang mampu membuat penghuninya itu betah, rumah yang mampu bikin senyum, bikin tawa. Anak-anak kita tuh nggak cukup punya bapak yang baik, tapi butuh bapak yang ngasih. Ini penting. Kenapa sih anak-anak tuh senang main handphone? Di antaranya mereka nggak bisa senyum dan tawa. Karena senyum dan tawa bagi anak-anak udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat dari orang tuanya, ya dia cari. Sehingga apa sih yang membuat kita harus lakukan? Pastikan rumah kita seperti rumah tangga Rasul yang walaupun rumah tangga Nabi, tapi istri-istrinya itu bisa bercanda, bergembira. Makanya Rasulullah itu mengatakan gini dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka kecuali. Jadi segala sesuatu kalau ada zikir itu sia-sia. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula abatul rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa seorang kepada anggota keluarga itu salah satu yang justru disukai oleh Nabi, disukai oleh Allah. Makanya kita mencandai anak, mencandai istri, itu justru sesuatu yang justru membuat keluarga itu menjadi bahagia. Bahkan hormon happiness atau hormon kegembiraan itu hadir pada saat ketawa. Pada saat ketawa itu bukan keluar tuh hormon happiness menghasilkan 4 zat, satu dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Itu kalau kita pahami betapa ini menjadi salah satu PR. Jadi kalau kita buat anak satu main game mungkin kita terlalu serius. Lupa ngajak main, lupa ngajak diskusi, ngobrol ringan, main tebak-tebakan, mencandai, menggoda mereka, menggoda istri. Seperti itu. Para sahabat itu kalau berada di rumah, mereka juga mempraktekkan ini. Makanya kata Sabit bin Ubaid itu pernah berkata tentang akhlak dari kawannya bernama Zaid bin Sabit. Ya, kita tahu Zaid bin Sabit ini seorang sahabat yang dikenal ahli Quran. Ya, kalau Bapak Ibu tahu mushaf
Utsmani itu dikumpulkan pertama kali siapa? Oleh Zaid bin Sabit. Beliau ini juga disebut sebagai ahli fikih mawaris, ya. Kan orang berarti ini orang yang luar biasa kapasitas ilmunya. Tapi lihat akhlak beliau, kata kawannya, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afqaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah, lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu, lebih kocak saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Coba lihat, dia kalau dapat koleganya, teman-teman yang gagah, berwibawa, tapi ke di rumah bapak yang lucu, bapak suami yang menyenangkan. Jangan sampai kebalik. Ada suami atau bapak kalau sama teman-teman yang bercanda meluah, tapi di rumah galak kan luar biasa. Baca Quran, susah dibilang itu. Kita kebalik. Kalau para sahabat di rumah justru banyak bercanda, di luar itu serius. Kita di luar itu justru banyak bercanda, di rumah serius. Kebalik. Makanya suatu saat Hanzalah itu pernah menepuk kepalanya sambil marah-marah, nafak Hanzalah. Sampai Abu Bakar nanya, kenapa engkau memukul dirimu dengan mencaci maki diri? Hanzalah sudah munafik, kata dia. Kata Hanzalah, saya ini kalau ngikut majelisnya Rasulullah, saya itu ngelihat seolah-olah akhirat itu ada di depan saya. Jadi saya serius. Tapi kalau saya di rumah, saya itu bercanda mulu sama keluarga. Kata Abu Bakar, wah saya juga, kata Abu Bakar. Berarti jangan-jangan saya munafik. Saya juga kalau di rumah bercanda mulu sama istri anak saya. Sampai akhirnya mereka mengadu pada Rasul, justru Rasul mengatakan itu yang benar, saat. Justru itu yang benar. Maka para sahabat bilang, kita ini harusnya meniru mereka menunjukkan bahwa sahabat itu kalau di rumah itu mampu membuat nyaman, betah. Anak-anak itu nggak betah di rumah yang bapaknya itu cuma menginstruksi sholat. Jam berapa? Jam 8 belajar. Susah. Harusnya kan disambung, ngajak ngobrol, bercanda, hal-hal atau ngajak main seperti itu. Maka pastikan satu fungsi rumah atau al-ma'wa atau al-maskan. Ciri rumah al-ma'wa al-maskan adalah rumah yang mampu membuat orang happy. Jadi kalau di rumah itu banyakkan orang itu banyak nangis, banyak sedih, pasti nggak betah. Rumah yang seperti ini itu rumah neraka. Karena orang-orang yang nggak betah di rumah lantas pengen pulang, itu mencirikan rumah neraka sebagaimana firman Allah dan surat Al-Maidah, yuriduna ayyakhruju minan nar, mereka selalu ingin keluar dari neraka tersebut. Makanya kalau ada orang yang nggak betah di rumah, lebih banyak di luar rumah, menandakan rumah itu seperti neraka. Waspadalah sama teman yang suka lembur. Ya, kalau ada pimpinan di sini, ada anak buah yang betah lembur. Ya, betah lembur itu beda dengan dipaksa lembur. Kalau dipaksa lembur kan bos bilang lembur, ya elah bos. Gitu. Kecuali gini dia minta bos ada lemburan, itu bahaya. Orang yang berharap lembur berarti ada problem di rumahnya. Ya. Yang kedua, fungsi rumah bukan sekedar al-ma'wa atau al-maskan, tapi kedua sebagai al-madrasah. Sebagai madrasah, sebagai tempat menanam nilai-nilai kebaikan. Makanya orang tua sebagai pendidik yang punya nilai, jangan cuma bikin anak ketawa doang, bikin anak asyik doang. Orang tua cuma bisa bikin anak ketawa tapi nggak punya nilai, ini orang tua ciki. Orang tua MSG, asik sih tapi nggak bergizi. Enak sih tapi nggak bergizi. Makanya orang tua jangan coba, wah bapak gua dong asik banget kita kalau di rumah bercanda, ketawa, ke TV. Tapi maaf ya, bapaknya nggak mencontohkan bagaimana sholat berangkat ke masjid. Bagaimana bapaknya misalnya tilawah Quran, bapaknya nggak punya nilai-nilai seperti
misalnya mengikuti pengajian, bapaknya cukup bercanda, bahkan bapaknya senang begadang, koleksi, maaf, bahkan ada koleksi film porno, nggak ada nilai. Anak cuma taunya bapaknya asik, tapi nggak memberikan gizi bagi diri dia. Maka orang tua menjadikan rumah madrasah menunjukkan bahwa mereka pun punya nilai-nilai dasar. Kalau perlu nilai-nilai dasar itu dibikin menjadi sebuah platform layaknya sebuah institusi. Saya nggak tahu OMK ada nggak sih nilai-nilai dasar. Kalau bisa kayak kemarin apa Telkomsel satu integritas, apa kan gitu nilai-nilai dasar itu ada nggak sih? Ada kan biasanya ya. Harusnya di keluarga ada. Kalau di keluarga kami, keluarga saya itu nilai-nilai dasarnya disikat SKKN. Jadi makanya salah satu saran saya itu kalau bisa ya Bapak Ibu itu membiasakan rapat keluarga, family meeting. Ya, rapat keluarga itu menunjukkan keseriusan kita. Orang tuh kalau nggak serius kelihatan. Saya serius menikah, buktinya contoh ya. Saya bisnis nanam modal sampai 100 miliar misalnya. Dan saya nggak pengen bisnis saya rugi. Maka saya setiap hari mengevaluasi, melakukan rapat. Kepala bidang, kepala bagian pemasarannya orang. Ini kok begini pemasarannya, saya nggak suka. Kemudian besok rapat lagi dengan produksi. Kenapa hasilnya begini? Ini barangnya jelek nih. Kemudian bagian promosi. Mungkin anak buah ada yang nyeletuk. Gila nih bos, kita rapat dulu. Kalau kita dengar kita akan bilang, gue serius. Enak aja, gue punya modal 100 M, gue nggak mau rugi dong. Saking seriusnya di rapat. Saya ingat ketika dulu masih aktif di TV, di Trans TV, pemilik TV itu Pak Khadir Tanjung itu sampai semua konten itu ikut rapat. Saya bilang, ya Allah, owner TV aja ikut rapat. Jawabannya gitu, karena saya serius. Kalau saya serius, makanya saya harus evaluasi sampai kontennya benar-benar sesuai maunya saya gitu. Oke, saya diamanahkan saya jadi ketua DKM masjid, ditargetkan begini. Saya minta supaya rapat pekanan setiap habis malam Jumat. Kemudian ada yang bilang tuh Ustaz rapat mulu, serius. Kita diamanahin target Ramadan begini, zakatnya sekian, jamaahnya begini. Ini serius, makanya saya rapat. Kalau kita jadi pebisnis, kita jadi kepala ketua DKM, kita serius dengan rapat. Banyak di antara kita yang ngaku serius berkeluarga tapi nggak pernah rapat. Kita ini mohon maaf, kita baru rapat nanti menjelang anak nikah, menentukan sewa gedung JCC atau balik kartu, menentukan cateringnya mau restoran pagi sore atau siang malam. Tergantung ternyata kalau akadnya pagi berarti makannya pagi sore. Kalau pas siang malam gitu. Jadi kita ini baru rapat nanti menjelang anak nikah. Sehingga anak-anak itu pas nikah nggak merasa ada nilai-nilai dasar. Makanya di dalam rapat keluarga itu termasuk penguatan nilai-nilai dasar. Kalau saya diingetin tuh nilai-nilai dasar keluarga kami 5. S, K, K, K. S pertama spiritualitas. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itulah prinsip. Pokoknya kembalikan untuk meraih keridhaan Allah. Yang kedua, K kedua adalah kebersamaan. Saat senang bersama, saat susah apalagi. Ya itu yang kita tanamkan. Bersama yang paling hakiki, bersama kumpul di surga Allah. Yang ketiga adalah kasih sayang. K. Dalam kata, dalam tindakan, dan ucapan. Dalam kata, dalam pikiran gitu. Pikiran kita prasangka baik dengan anggota keluarga, kata-kata kita yang baik, maka perbuatan kita perbuatan yang baik. Itu 3, pikiran, kata itu wujudnya. Yang berikutnya, yang keempat nilai kita adalah keterbukaan. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ceritakan kalau ada masalah. Yang kelima, adalah menjaga kehormatan. Jadi kita tanamkan. Jadi anak-anak itu punya nilai dasar. Mengapa mereka tahu bahwa iya kalau apapun kembalikan ke Allah. Ada keterbukaan, ada masalah cerita. Seperti itu. SKKK. Jadi kami mempraktekkan. Jadi
habis Ramadan, kita mulai dari ngumpul, makan bareng. Kita bilang, Papa usul boleh nggak kita rapat keluarga sepekan sekali? Apa kayak perusahaan aja. Justru karena Papa ingin serius seperti Papa menggarap perusahaan. Coba deh, habis Ramadan ini kita udah buat program belum? Misalnya program harian yang menjaga kualitas kayak gini. Kemarin waktu Ramadan, kenapa Ramadan itu kita semangat luar biasa? Karena supporting sistemnya kan bagus kan. Karena kita bareng-bareng, makanya kita bikin. Yang ketiga, ya ingat fungsi pertama rumah itu al-ma'wa atau al-maskan. Yang kedua adalah al-madrasah. Ya. Yang ketiga fungsi rumah adalah al-markaz. Rumah punya fungsi pergerakan produktif dalam amal. Apa maksudnya? Anak-anak yang nggak punya amal atau kesibukan biasanya sangat rentan masuk dalam perangkap setan. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukannya esok hari. Pertanyaan Allah gini, kamu melakukan apa esok? Perhatiin ya, anak-anak kita kalau ditanya gini, nah, agenda kamu besok apa? Tahu, aku kan libur. Anak-anak yang mengatakan tahu, apa libur, kemungkinannya 5. 1, tidur lagi. 2, nonton TV atau YouTube. 3, main gadget. 4, makan yang banyak. 5, ngisengin orang. Maka di antara yang kita lakukan produktif, termasuk keluarga harus punya produktivitas. Markas itu merencanakan apa yang kita lakukan untuk diri keluarga kita, atau bikin kesibukan. Ada agenda harian, ada agenda pekanan, ada agenda bulanan. Ya, termasuk juga nanti kita merencanakan bagaimana kita ada rezeki lebih, berbagi sekalian liburan, umroh bareng. Ada proyek yang membuat anak-anak merasa keluarga gue tuh sibuk banget, sibuknya untuk kebaikan seperti itu. Karena kesibukanlah yang akan menjadi obat atas anak-anak yang iseng dengan berbagai macam kejadian seperti penyalahgunaan gadget dan sebagainya. Jadi kalau ditanya 3 fungsi ini yang menjadi dasar kita setelah Ramadan mengembalikan kembali. 1, sudahkah rumah kita menjadi tempat membuat seluruh anggota keluarga merasa nyaman? Terfasilitasi tadi, senyumnya ada, berkah betah seperti itu. Yang kedua, jadikanlah keluarga sebagai madrasah, nilai-nilai dasarnya sudahkah kita transfer? Biasanya anak-anak kita tahu enggak, aku kalau sholat itu selalu on time, aku nggak mau gitu. Jadi ada anak-anak yang bapaknya tuh karena dinilai sangat lima sholat, dia kemanapun selalu ke masjid. Kemarin tuh ada kasus yang di Bekasi, ada seorang ustadz yang anaknya kabur, kehilang. Anaknya mengalami disleksia. Gak usah sebut nama, kita ulah, itu lagi viral. Anaknya, nah salah satu yang menarik adalah ibunya bilang, anak saya itu setiap azan selalu di masjid. Apapun terjadi dia sholatnya di musola atau masjid. Makanya kalau jam sholat itu tolong para pengurus masjid atau musola cek dia ada nggak gitu. Dan akhirnya benar ketemu. Saking bernama nilai dari keluarga. Ya. Yang ketiga, sudahkah rumah jadi al-markas, tempat bagaimana kita memproduksi amal soleh sebanyak-banyaknya, sebagaimana Ibrahim keluarganya menjadi salah satu contoh keluarga yang sangat produktif dengan amal soleh, diantaranya yang paling puncak adalah meninggikan Ka'bah sebagai simbol dari ibadah haji yang kita lakukan hari ini. Tapi waktu yang membatasi sudah pukul 12.45, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Saya serahkan kepada Pak Hanif pada diskusi tajam, tidak ada, maaf. Aku belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu kalau barangkali ada yang mau bertanya atau didiskusikan, masih ada. Dari ibu-ibu biasanya banyak problem ini. Ada Bu? Oh ada, sebentar.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ingin bagaimana solusinya karena ini sudah terpantau dengan Kemenak juga. Bagaimana untuk apa namanya, merangkul daripada LGBT itu sendiri, karena udah puluhan tahun bahkan mungkin belasan tahun sekitar sekitar lingkungan Jakarta Utara sudah banyak LGBT itu dirangkul oleh beberapa organisasi. Mungkin itu bagaimana menyikapinya dan bagaimana tindakan kita sebagai yang melihat atau ya intinya ke situ aja mungkin ya. Waalaikumsalam. Jadi memang LGBT itu ada dua kategori ya. Pengalaman saya menjadi konselor buat mereka. Ada gay yang disebut gay ideologis. Gay ideologis ini umumnya mereka yang sudah termaktub nilai-nilai yang buat mereka kadang membenci agama. Maka dengan kasarnya mereka memerangi. Pokoknya mereka punya misi bahkan menularkan hal-hal ini kepada sekitar mereka. Mencari mangsa-mangsa baru. Karena mereka ideologis, maka kita merangi sesuai apa yang mereka lakukan. Ya kalau mereka sudah mulai mengincar melakukan sodomi, maka nggak ada hal yang kita lakukan kecuali benar-benar secara tegas pada mereka. Itu disebut gay ideologis atau LGBT ideologis. Ada yang kedua disebut LGBT tragis. Bukan ideologis tapi tragis. Apa yang disebut tragis? Mereka yang sebenarnya nurani mereka masih jalan. Mereka memang melakukan kemaksiatan, berdandan seperti lawan jenisnya, melakukan aktivitas seksual yang menyimpang. Tapi nurani mereka itu masih ada perasaan. Mereka akan kembali ke jalan fitrah ada. Maka orang-orang seperti ini banyak. Salah satunya kalau kita menjadi orang yang bisa menjadi kawan buat mereka. Minimal kita jangan menghakimi dulu, kita dengarkan apa yang mereka rasakan, perlu kita dengarkan cerita keluarga mereka. Saya melakukan ini ketika mereka merasakan bahwa mereka ditemani, didengarkan. Mereka dalam hal ini, kadang mereka ingin dimaklumi dengan, bukan begini, ya kita dengarkan aja dulu. Tapi kita akan bilang, nyaman nggak kalau seumur hidup begini, kalau udah tua begini, gitu. Karena mereka kadang-kadang mengalihkan bahwa karena udah dari kecil begini, maka mereka nggak mau berubah. Padahal sesuatu yang dibawa dari kecil bukan berarti normal. Contoh ada orang yang matanya buta dari kecil. Apa mau bilang gini, nggak apa-apa lah gue batin. Kan pasti diupayakan supaya matanya bisa melihat. Ada orang dari kecil telinganya tuli atau kakinya pengkor. Ada kan anak-anak lain itu dengan kaki letter X apa? Yang jalannya itu pengkor. Apa mau dibilang gini, kan dari kecil udah begini, terima aja nasib. Bukan. Kalau kita tahu ini kan normal, obatin. Jangan bilang gini, gue dari kecil udah begini. Ya dari kecil begini, ini gak normal. Makanya kita bantu obatin. Nah kalau kita udah bantu, maka salah satu caranya kalau kita nggak punya ilmunya, kita bisa limpahkan. Saya sarankan kalau kita ingin membantu, kita bisa membawa mereka salah satu lembaga yang saya konser itu namanya Peduli Sahabat. Yang penggagasnya namanya Kak Sinyo Egi, ya, beliau ini Masya Allah banyak membantu teman-teman LGBT yang kembali ke jalan fitrah, sudah ribuan. Di FB dicari aja Peduli Sahabat, Yayasan Peduli Sahabat. Itu memang concern untuk membantu para kaum gay yang ingin kembali ke jalan fitrah atau lesbi. Ya, bagi bahkan dia punya komunitas khusus bagi para istri yang terdeteksi suaminya gay. Kan sekarang ada pernikahan yang menutupi aib ya. Salah satunya sebenarnya dia gay menikah untuk tidak dianggap gay, tidak ada. Ya, nah istri-istri yang baru tahu itu banyak nggak sabar, tapi ada juga yang bersabar mendampingi. Nama komunitasnya Menanti Mentari. Ada juga cari Menanti Mentari Peduli Sahabat. Nah, tinggal PR kita yang sudah terjadi, yang mereka mau sembuh ini, itu kita bawa ke lembaga profesional. Yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang bisa jadi korban berikutnya. Di antaranya adalah kita mencegah terjadi hal tersebut dengan cara apa? Mendidik
dan menyadarkan orang tuanya. Makanya campaign tentang pengasuhan ini bukan campaign yang sederhana. Saya ngomong dari majelis satu ke majelis lain, hanya ingin memberitahu jangan sampai kita termasuk yang menyesal ketika kita dapati anak kita, keluarga kita ada yang menyimpang perilaku dan identitas seksualnya. Kenapa? Karena kita tidak dekat, tidak mengumpulkan keluarga. Itulah yang kita ingatkan. Jadi kalau Mbak tadi bertanya, ya saya mungkin hanya menjawab secara klise ya seperti itu, membantu mereka karena kita punya ilmunya dengan mendekatkan kepada ahlinya. Yang kedua, menggagas supaya ada komunitas di lingkungan kita untuk para ibu-ibu mendapatkan pengetahuan atau bapak mendapatkan pengetahuan tentang parenting. Itu saja ya. Baik ya. Baik, karena waktu sudah pukul 13, kita lewat dari waktu yang sepakati, mari kita tutup dulu dengan majlis ini dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan wafina, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala abdika wa rasulika. Ambika min syarri ma sana'na wa bika min rahmatika alaina wa na'udzu bika faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nadzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.